Baik semua, selamat datang di playlist ini kembali. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjuti tutorial kita mengenai Y-Framework. Atau lebih tepatnya kita akan mencoba mengotak-atik controller kita atau kita akan mengubah default dari controller aplikasi web kita. Untuk langkah pertama kita jalankan exampp di sini. Kita jalankan exampp. Kemudian jalankan Apache dan juga MySQL. Oke, setelah itu seperti biasa kita jalankan server di project kita dengan cara masuk di local disk C, kemudian exam, kemudian masuk htdoc, kemudian di sini kita copy path-nya, kita copy, kemudian buka terminal atau cmd, kita tulis cd, paste yang ini, dan enter. Kemudian kita tulis php serve --doc root sama dengan apa? Front end / web. Karena kita sedang bekerja di bagian frontend. Dan enter. Enter, oke. Dia akan otomatis jalan di localhost dengan port 8080 kalau kita akses. Oke, sudah berhasil. Ini dia tentang video kita kemarin. Kita sudah berhasil buat ini, kita sudah bisa login dan juga bisa sign up. Oke, sekarang problemnya adalah ketika kita ingin mengganti slash yang ini. Karena kita ketahui, biasa kita mengakses sebuah web, biasa diawali dengan nama aplikasinya. Misalnya Tokopedia. Biasanya untuk folder rootnya ini diakses pertama. Tokopedia / index. Misalnya Tokopedia login. Tokopedia kontak. Ini seharusnya berhubungan sekali dengan nama aplikasinya. Tapi kalau di Y, dia secara default adalah dia memanggil controller site ini. Dan kita ingin di sini mengganti site ini menjadi nama sesuai dengan studi kasus kita. Misalnya di sini sama dengan Tokopedia /login, Tokopedia /sign up. Nah, kita akan ganti itu. Tapi untuk di video kali ini saya tidak ingin menggunakan nama Y-Advance karena namanya terlalu panjang. Jadi saya ingin ganti saja site di sini menjadi app. Nanti kalau mengaksesnya adalah app index, app login, app sign up, sampai seterusnya. Ini masih error, kenapa? Karena controller dan juga view-nya belum kita buat. Oke, langkah pertama kita buka text editor. Kemudian ini kita close. Kita open project kita dengan cara file, kemudian open folder, dan pilih projectnya yaitu Y-Advance. Ini sudah terbuka memang. Saya cuma kasih contoh tadi kepada kalian bagaimana cara membuka folder. Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di bagian sini kita akan ganti. Yang pertama adalah URL di masing-masing menu ini. Nah, jadi kalau kita klik URL ini, dia tidak mengarah ke site lagi, melainkan dia mengarah ke app. Caranya gimana? Caranya kita akses di bagian front end /view, kemudian kita masuk di layout, ini layout. Kemudian kita masuk di main.php. Di bagian sini kita scroll di atas, di sini ada menu item. Jadi menu item adalah yang ini, yang 5 ini, menu item. Yang ada di navbar. Kalau kita lihat di sini adalah navbar yang ada menu itemnya. Menu item yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita login, ada lagi menu sign up, sign out. Nah, jadi yang ini kita ganti tulisan site ini semua ada 6. Ini untuk logout-nya. Kita ganti semua menjadi app. Oke, kemudian save. Dan kita uji coba apakah linknya berubah. Kita klik. Oke, dia berubah ke app index. Ini juga about, kontak. Kita inspect elemen. Lihat di sini URL-nya sudah berubah juga menjadi app.
Oke. Ini kenapa dia error? Karena controllernya belum kita buat. Control up itu belum ada, dan method about itu juga belum ada. Jadi di sini ada dua cara untuk membuat controller. Saya akan ajarkan dulu secara manual. Jadi untuk secara manual, untuk buat controller, kita bisa klik new file di sini. Kemudian kita tulis awalannya dengan kapital, kemudian ditambah dengan controller. Kemudian untuk ekstensi filenya .php. Kemudian kita buka teks php di sini. Dan kita buat di sini sebuah kelas, namanya sesuai dengan nama filenya, itu app controller. Yang extend kemana? Extend ke controller. Yang ini dia bukan use base, tapi use web controller. Kemudian figur awal, di bagian sini kita tambahkan public function index, action index. Untuk metode yang ini. Ini kan dibacanya localhost, tolong carikan controller namanya app. Kemudian dengan metode index. Dan untuk penulisan metode, kita awali dengan tulisan action. Itu aturan dari Y. Dan kita tulis echo, ini halaman controller app. Jangan lupa titik koma. Refresh. Oke, di sini ada error, katanya namespace-nya tidak ditemukan. Jadi kita tambahkan di sini namespace-nya. Namespace-nya adalah nama environment kita, yang ini. Ada front end, ada back end. Jadi kita pilih di sini adalah front end /controller. Oke, dan letaknya harus paling atas. Refresh. Oke, ini sudah merender tulisan yang di sini. Selanjutnya kita, kalau kita mau return ke view, kita bisa tulis return, entry, tapi return this render index, misalnya. Kita lempar ke view index. Kita refresh, pasti kita akan dapat kayak error, katanya view does not exist. View-nya tidak ada, yaitu di folder up, tidak ada nama filenya index.php. Dan untuk pengaksesan view dengan metode render, cara aksesnya adalah yang pertama buka menu view, kemudian di sini harus masuk sesuai folder, sesuai nama dengan nama controllernya. Ini, misalnya yang ini controllernya adalah site, actionnya ada index, berarti dia harus masuk ke view dulu, masuk ke dalam view, kemudian masuk ke folder yang sesuai dengan nama controllernya, yaitu site. Kemudian cari di sini file namanya index.php. Sedangkan ini berarti kita harus buatkan folder baru namanya app. Kemudian di dalam folder app kita tambahkan file index.php. Kalau kita refresh di sini, ini sudah berhasil, dan lihat di sini nakbuatnya sudah dipanggil dan juga footernya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan konten di dalamnya. Misalnya di sini H1 saja, kita tulis halaman controller app/index. Save, lihat sudah tampil, berarti sudah berhasil. Kalau kita klik about, masih kosong, kenapa? View-nya not found, kenapa? Karena action-nya belum kita tambahkan di sini. Kalau mau buat, berarti kita harus copy yang ini. Yang ini kita ganti indeksnya menjadi action about. Oke. Kemudian yang ini filenya bukan lagi index tapi about. Oke, kalau kita refresh, error lagi. Jadi di sini katanya view-nya does not exist atau tidak ada. Jadi kita harus buat file about.php di folder yang sama. Di sini kita tambahkan about.php. Kalau kita refresh, sudah berhasil. Nah, kontak juga masih belum ada, sign up juga, login juga. Oke, karena view yang akan kita buat adalah sama dengan view yang ada di site, di control site. Jadi kita hanya perlu copy saja yang ini. Kita copy yang ini. Copy karena dia sama, malahan site-nya yang akan kita buat. Controller site-nya akan kita buat. Yang ini kita hapus.
kemudian yang ini kita copy tadi di dalam view yang kita habis copy tadi. Ini ada site copy, yang ini kita ganti jadi up. Dan kalau kita refresh, hasilnya sama. Nah, supaya ada pembeda antara view up dan juga di view-nya site, di view up dulu kita ganti indeksnya dengan nama ini adalah halaman controller up/index, atau terus saja halaman controller up index. Sedangkan yang di site kita ganti hello world-nya menjadi tadi yang ini, jadi site/index. Oke, lihat ini sudah mengakses up/index. Sedangkan kalau site juga dia memiliki tampilan berbeda tulisannya. Oke. Selanjutnya kita perlu, ini sudah semua, baut juga sudah, kontak belum, ini juga belum. Kenapa? Karena metodenya belum ada. Karena kita akan buat sama persis, jadi metode-metode yang di dalam kelas site controller kita copy sampai di bawah, sampai kurung kerawal bawah situ. Copy, kemudian salin di sini, yang ini kita delete saja, kita paste. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada error, ada banyak. Kenapa? Karena use namespace-nya belum kita panggil. Jadi kita copy lagi yang ini semua, kita copy semua. Simpan di app controller. Sudah? Oke, yang ini kita silang saja. Sedangkan yang ini kalau kita lihat di sini masih ada error, katanya di sini duplikat ini use namespace entry-nya. Jadi kita hapus yang duplikat ini. Oke, kemudian ada lagi yang ini y web controller dipanggil 2 kali, kita hapus ini. Save, sudah. Lalu kita refresh, hasilnya sama dengan sebelumnya. Oke. Sudah sama. Kalau kita melakukan sign up, coba kita panggil main, kita buka email palsu, kita log out. Ini kita tulis misalnya admin 1, emailnya adalah ini, kita copy di sini, pasportnya. Dan kita sign up, kita uji coba apakah dia berhasil atau kagak. Kita tunggu, oke, dia berhasil dikirim di email. Kalau kita cek emailnya, sudah terkirim, dan kalau kita verifikasi, berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah, problem selanjutnya adalah yang diakses ketika kita tulis root seperti ini. URL root masih site/index. Seharusnya yang diakses adalah up/index. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal ganti config-nya di bagian sini. Ini kita close, ini kita tutup semua supaya tidak terdistract. Kita masuk config, kemudian kita masuk main. Di bagian sini kita tambahkan array baru. Di bagian main.php yang ini, kita tambahkan adalah default root-nya kita ganti menjadi, bukan router tapi root, ganti menjadi up. Karena yang kita mau jadikan default controller adalah up. Oke, jangan lupa tanda koma di sini. Kemudian save. Oke, lihat di sini kalau kita panggil URL default-nya, root-nya, dia mengakses di up index. Ini, oke, kalau kita coba lagi untuk sign up, kita coba apakah ada bug atau tidak. Coba kita tulis lagi emailnya, email palsu. Ini kita sign up. Ini kita copy, simpan sini, passwordnya. Kita sign up. Ini sudah ada, kita ganti jadi 00. Tunggu. Nah ya, oke. Dia berhasil mengirimkan emailnya. Nih. Kalau kita verifikasi, lihat ini emailnya juga sudah
Oke, sudah berhasil. Sudah berhasil di verifikasi. Ini kita silang dan sudah. Dan selanjutnya kita akan perbaiki bug. Di sini ada bug, yaitu yang ini. Breadcrumb-nya tidak ada slash-nya. Dia langsung tersambung seperti ini. Ini sangat aneh. Apalagi kalau website kita jalankan di internet nantinya. Jadi kita kunjungi saja J2 Bootstrap 4. Di sini untuk tutorial upgrade-nya. Yang ini di bagian sini ada breadcrumb-nya. Ini kita copy, kita ganti dengan punyanya kita. Jadi yang ini, yang di layout. Kita masuk di view, layout, main. Kemudian yang breadcrumb-nya kita buat jadi ini. Oke, lihat ini sudah benar, sudah bagus. Kalau mau hilangkan i-nya atau garis ininya, berarti kita hapus elemen tag i-nya saja, underline-nya. Bukan underline, tapi italiknya, garis miringnya. Oke, oke, sudah bagus. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan jika ada problem, tolong komen saja di bawah. Oke, terima kasih.